Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagaimana jika kita ini mengadopsi anak laki-laki dari sejak bayi, begitu ya. Kalau seandainya kedua orang tua memang punya ASI, maka jelas tinggal kita ikutin saja sebagaimana sabda Rasulullah, khamsu radha'atin, ya. 5 kali disusuin saat sedang dalam keadaan lapar itu sudah jadi mahram, begitu ya. Jadi bukan hanya sekali atau 2 kali, ya, tapi ini benar-benar syaratnya adalah anaknya lapar, kemudian disusuin sebanyak 5 kali, dalam artian 5 waktu, ya. Sekarang misalkan besok lagi, besok lagi, besok lagi sampai 5 kali begitu. Kalau seandainya baru 2 kali tidak jadi mahram. Kalau seandainya disusuin saat anaknya juga sudah doyan makan nasi juga bukan lagi jadi mahram gitu ya. Makanya kata para ulama tidak ada susuan setelah umur 2 tahun, karena anak kecil setelah umur 2 tahun itu makannya sudah seperti orang biasa dan mereka sudah dapat asupan gizi dari yang lain, sehingga tidak berlaku lagi hukum persusuan. Nah, hukum persusuan hanya berlaku anak di bawah umur 2 tahun. Ya, kalau di bawah umur 2 tahun maka kita bisa menjadikan seseorang sebagai mahram dengan cara disusuin seperti itu. Bagaimana kalau seandainya sudah tidak ada yang bisa menyusui? Maka jalan untuk menjadi mahram sudah tertutup, ya. Berarti anak tersebut akan menjadi anak angkat selamanya dan tidak ada istilah lagi anak susuan atau saudara susuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Allah tidak pernah menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Artinya ya, berarti kalau memang kita tidak bisa memberikan ASI itu sejak kecil, begitu ya, atau mahram kita atau keluarga kita tidak bisa memberikan ASI kepada anak tersebut sejak kecil, maka otomatis kesempatan anak tersebut menjadi mahram kita itu hukumnya sudah hilang, ya. Sehingga sampai gede nanti ya kita harus menjalankan hukum-hukum terkait dengan mahram, seperti persoalan aurat, seperti persoalan nanti masalah ikhtilat, ya, persoalan masalah nanti jilbab dan lain sebagainya. Akhirnya nanti jadi berlaku semua hal. Orang tua angkat bukan orang tua kandung. Walaupun kita menyebutnya sebagai ibu, walaupun sudah sangat dekat, akrab seperti anak sendiri, ini semuanya bab perasaan. Dalam fikih yang seperti ini tidak dikasih hukum karena sifatnya random dan tidak tertib, sehingga tidak ada hukumnya. Yang dihukumi hanya yang kelihatan saja, yaitu itu bukan anak kandungmu dan kamu tidak menyusuinya sejak kecil, maka anak tersebut bukan mahram untuk dirimu dan bukan mahram untuk anak-anakmu. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyamakan antara anak, ya, anak angkat dengan anak kandung. Hal ini terjadi dulu ketika banyak orang memanggil Zaid bin Harithah. Ini kan sejak kecil dirawat Nabi Muhammad, akhirnya orang-orang manggilnya Zaid bin Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad mengadopsi anak begitu ya, namanya Zaid, ya, Zaid bin Harithah. Tapi ternyata orang-orang manggilnya adalah Zaid bin Muhammad. Maka Allah menurunkan surat Al-Ahzab ini spesial. Salah satunya adalah untuk menganulir atau membatalkan konsep adopsi yang salah, yaitu adopsi yang melahirkan nasab atau adopsi yang menjadikan anak bukan kandung seakan-akan anak kandung. Makanya Allah mengatakan, wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum, dan Allah tidak pernah menjadikan anak angkat sebagai anak kandung. Barakallahu fikum. Jadi intinya tidak ada jalan lagi. Kalau tidak ada jalan seperti itu, maka tidak ada yang menjadikannya jadi mahram, ya, dan tidak ada lagi yang bisa menjadikan mahram. Mungkin kalau di zaman Nabi bisa jadi tinggal dikonsultasikan ke Nabi, nanti Nabi biasanya ngasih solusi. Seperti ada yang sudah dewasa pun juga tinggal disusuin di waktu dewasa pun jadi begitu ya. Tapi itu sifatnya khususi ya Rasulullah. Kita tidak bisa mencontohnya, ya. Nah, untuk kita apabila memang ada barangkali keinginan untuk menjadikan mereka sebagai anak yang kita bisa perlakukan seperti mahram sendiri, maka kalau seandainya kita kehilangan kesempatan, maka tidak bisa diganti di waktu yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga nanti diposisikan anak tersebut hanya sekedar sebagai mungkin buah hati,
Tapi untuk masalah aurat, orang tua tetap harus menjaga karena itu bagaimanapun adalah bukan anaknya. Padahal kalau seandainya sejak kecil berhasil mungkin memberinya ASI sebanyak 5 kali kan jadi mahram ya, dan mungkin bisa memperlakukan eh, yang seperti anak sendiri begitu ya dalam proses merawatnya. Tapi karena memang kesempatan untuk menjadikannya mahram sudah lewat dan air susu juga sudah tidak ada, maka ya otomatis kalau yang seperti ini tidak bisa dijadikan mahram lagi. Ya, kalau mau dirawat itu murni kita merawat anak kaum muslimin dan pahalanya tetap besar begitu ya. Cuman hukum-hukum syar'inya jadi agak ribet begitu, memasukkan orang yang bukan mahram ke dalam rumah. Seperti itu ya. Tapi jangan khawatir juga, Nabi Muhammad sendiri juga di rumah beliau itu ada juga orang-orang yang bukan mahram seperti Anas bin Malik ya, atau juga seperti ada seorang anak Yahudi itu juga dia juga menjadi pembantunya Rasulullah seperti itu. Nah, untuk yang seperti itu bagaimana? Ya selama itu masih kita hukumin anak-anak, berarti hukumnya ya seperti anak-anak begitu ya, dalam persoalan aurat dan lain sebagainya nanti masih belum berlaku. Kemudian yang selanjutnya kalau seandainya anaknya itu sudah mengerti persoalan aurat, lam yadhar ala auratin nisa, kalau seandainya dia lam yadharu ala auratin nisa, kalau seandainya mereka sudah mulai paham persoalan aurat ya, maka nanti untuk suami dan istri harus memposisikan diri itu sebagai laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahram, sehingga nanti harus disikapi dengan sebijaksana mungkin begitu ya. Jadi harus menjalankan hukum-hukum terkait masalah mahram yang dan tidak mahram. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. جرحها فينا وذكراه تناغينا ألا أين الميامين